Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Terima kasih. Hari ini saya akan membagikan praktek baik kepada Bapak Ibu Guru karena selama ini kami sudah mengikuti pendidikan CGP, yaitu calon guru penggerak. Jadi mulai dari awal kami begitu banyak mendapatkan pengetahuan dalam bagaimana kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Kita bisa belajar dari modul yang sudah dibagikan ke LMS dan begitu banyak praktek baik juga yang dilakukan selama kami mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi pada hari ini saya ingin membagikan praktek baik kepada Bapak Ibu Guru atas apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Jadi modul yang akan saya terapkan atau saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Guru adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kita semua agar penyampaian materi pada hari ini berjalan lancar. Marilah kita mengawali kegiatan dengan berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Allah Bapa dalam surga, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul tempat ini guna untuk membagikan pengalaman, membagikan ilmu yang sudah kami terapkan atau sudah kami dapatkan. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami bisa melaksanakan tugas kami pada hari ini demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini saya akan membagikan praktek baik saya, yaitu penyebaran pemahaman kepada teman-teman tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang perlu kita tahu itu apa? Kira-kira apa itu budaya positif? Yaitu budaya positif itu merupakan pola perilaku atau nilai dan sikap yang mendukung pertumbuhan atau perkembangan serta kesejahteraan individu atau kelompok. Ini penting diterapkan di sekolah supaya siswa kita memiliki karakter atau budi pekerti yang luhur dan bertanggung jawab. Tujuan dari pembelajaran budaya positif ini adalah yang pertama, dia ada dua. Yang pertama itu adalah meningkatkan pemahaman tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah untuk mewujudkan profil Pancasila. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menerapkan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam modul ini kami menerapkan konsep inti budaya positif. Itu ada 9. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, hukuman konsekuensi dan restitusi. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol seorang guru. Yang ke-8, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang ke-9, penerapan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, itu paradigma perubahan belajar. Dua istilah dalam paradigma pembelajaran itu ada. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru, itu istilahnya itu teacher centered. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangannya. Jadi pada paradigma di dalam fungsi kontrol pengontrol siswa juga harus kita ubah dengan
paradigma baru, yaitu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh ilmuwan Stephen Covey. Beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah pada paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang itu. Jadi ada istilah stimulus respon atau teori kontrol. Jadi stimulus respon atau para apa? Kembali. Atau teori kontrol, stimulus respon atau stimulus kontrol. Perbedaannya adalah paradigma stimulus respon itu adalah memandang bahwa kita sama, semua orang melihat hal yang sama, memaksakan kehendak kita kepada orang lain, saling mengontrol sudah tidak relevan lagi dengan kodrat zaman ini. Jadi yang kedua, paradigma teori kontrol memberikan ruang bagi murid untuk mempresentasikan proses pembelajarannya sendiri. Jadi guru hanya memberikan suatu tuntunan, ide atau gagasan, pilihan positif yang dapat menuntut murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia sesuai dengan tujuan pendidikan yang diutamakan. Itu menurut Ki Hajar Dewan. Kita masuk di disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, serta memperdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takutkan dengan hukuman atau ancaman, ataupun karena dijanjikan untuk mendapatkan suatu hadiah. Jadi hak anak itu berkembang dan sehat dapat memberikan perlindungan dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Maksudnya kita tidak boleh ketika anak dijanjikan dia berbuat disiplin, kita harus memberikan hadiah. Sebenarnya itu tidak boleh, karena itu akan mempengaruhi mental dia ke depannya. Jadi kita masuk ke konsep inti pembelajaran positif yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu mengandung yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi menurut Primary Year Program atau PYP itu yang pertama sikap murid. Sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu semua sikap-sikap murid yang perlu diperhatikan. Yang kedua, 9 pilar karakter Indonesia. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran, diplomatis,
Keempat, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan persatuan. Kita masuk ke ice breaking. Jadi Bapak Ibu, supaya kita jangan takut dalam mendengarkan materi yang saya berikan, saya mengajak kita semua untuk melakukan ice breaking. Ice breaking yang saya buat ini adalah ikuti apa yang saya omong, ikuti apa yang saya katakan. Jadi pahami bahwa ikuti apa yang saya katakan. Jadi saya akan menjelaskan kata-kata dan ikuti apa yang saya katakan. Ya. Pertama, bebek, bebek ayam, ayam, ayam bebek. Bebek, bebek ayam, ayam, ayam bebek. Bebek, bebek, bebek ayam. Bebek, bebek, bebek ayam. Ayam, ayam, ayam bebek. Ayam, ayam, ayam bebek. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Dalam memperagakan ice breaking tadi ini, Ibu mau tanya, saya mau tanya, ada berapa ayam? Ada 5. Ada 5. Ada berapa bebek? Ada 5 juga. Dari bebek dan ayam ada 5. Bebek dan ayam ada 5 ya. Jadi pengaruh terlalu serius. Ada 4. Jadi perhatikan, yang saya mau tadi, ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Ayam, ayam, ayam bebek ketok. Ayam. Saya mau tanya, ada berapa ayam? Oh, ada 2. Ada 2. Satu ayam. Jadi berarti Bapak Ibu tidak konsentrasi. yang saya mau bilang tadi kan ikuti apa yang saya katakan. Berarti kalau saya bilang ikuti apa yang saya katakan, berarti berarti seharusnya jawabnya berapa? Ada berapa bebek? Baik, betul. Jadi baik, kita lanjut. Jadi paham betul apa ikuti apa yang saya katakan. Berarti Bapak Ibu kurang konsentrasi. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke konsep inti budaya positif yang ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas itu ada 2, identitas gagal dan identitas sukses. Di identitas gagalnya ada hukuman, dan di identitas suksesnya itu ada konsekuensi dan restitusi. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, di konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, dan restitusinya adalah merupakan pilihan. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman merupakan atas tindakan yang diberikan sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hukuman biasanya dengan menggunakan kata-kata kasar ataupun tindakan secara fisik, misalnya pukul, terus ejek, tendang, itu adalah hukuman. Dan konsekuensi merupakan suatu tindakan yang diberikan sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Konsekuensi dapat diberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggaran dan membantu pelajar jika mereka telah membuat pilihan yang salah dan mendorong untuk tidak berperilaku lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri masalah ataupun apa yang mereka perbuat, dan mereka mencari solusinya sendiri. Jadi terus motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gorsen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di dalam motivasi perilaku manusia ini ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi kita masuk ke konsep inti budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu untuk mempertahankan hidup. Penguasaan, dia mendapatkan kasih sayang, kesenangan, terus kebebasan, cinta kasih, merasa dibutuhkan. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Terus kita masuk ke konsep inti budaya positif yang berikutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Dalam 5 posisi kontrol guru, terkadang kita sebagai guru ini tidak paham bahwa 5 fungsi kontrol kita itu, yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi baik, kita masuk ke 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi yang pertama itu hukum. Biasanya melontarkan pertanyaan yang menyakitkan disertai gestur tubuh yang menunjukkan marah ataupun jengkel. Itu adalah penghukum. Jadi dampaknya anak akan memiliki keterpurukan mental, dendam, dan kurang percaya diri di masa yang akan datang. Jadi 2 itu membuat merasa bersalah. Dan guru akan berkata lebih lembut, terus membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, rendah hati, atau rendah diri. Terus yang kedua, dampaknya murid akan merasa bersalah dan tidak menghargai. Yang ketiga, teman. Fungsi kontrol sebagai fungsi kontrol guru sebagai teman, yaitu guru tidak menyakiti murid dalam mendekatkan persuasi, bersikap akrab, ramah, dekat dengan murid. Dampak positif, ada 2 dampaknya, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan murid. Dampak negatifnya, murid akan berlaku lebih baik kepada guru-guru tertentu saja. Terus 5 posisi kontrol seorang guru yang keempat itu adalah pemantau. Jadi dia bertugas untuk mengawasi dan memantau berdasarkan peraturan sekolah.
dia memberikan sanksi atau konsekuensi. Itu dampaknya yaitu murid memahami sanksi ketika melanggar tertib atau melanggar peraturan sekolah. Yang kelima itu sebagai manajer. Dari guru melakukan secara bersama murid itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dia mendukung murid menemukan solusi. Jadi dari kelima fungsi kontrol guru ini seharusnya yang idealnya itu adalah fungsi kontrol sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena manajer guru bisa membuat suatu bersama murid. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan dan mendukung murid untuk mencari solusi sendiri dari setiap persoalan yang dia buat. Dia mempertanggungjawabkan dan mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan apa yang sudah dia perbuat. Jika dia melakukan suatu kesalahan, dia melanggar peraturan atau disiplin di sekolah, sebagai seorang guru kita bersikap sebagai seorang manajer. Artinya begini, dia sendiri yang akan menemukan solusi untuk bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia buat. Artinya bukan guru yang menentukan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tapi dia sendiri yang akan bertanggung jawab. Dia harus menemukan bagaimana cara untuk bisa memperbaiki kesalahannya sehingga kedepannya dia akan bertanggung jawab dan akan menjadi percaya diri untuk menjadi siswa yang lebih baik ke depan. Jadi di lima kontrol fungsi guru ini ada penghukum. Jadi penghukum ini dia di situ adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi ada kata-kata yang harus dilakukan guru. Ketika kamu melakukan ini, saya akan berbuat sesuatu kepada kamu. Nah, itu contoh 5 fungsi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi membuat merasa bersalah contohnya. Jadi menceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi contohnya begini, kamu sudah membuat ibu kecewa. Jadi itu pernyataan-pernyataan yang kita buat kepada murid dan pernyataan-pernyataan yang kita utarakan kepada murid yang membuat murid itu merasa bersalah. Jadi contohnya kamu sudah membuat kecewa ibu. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti itu murid merasa bersalah. Jadi secara langsung dia merasa bersalah. Saya sudah melakukan kesalahan dengan membuat ibu kecewa. Jadi yang kedua, kalimat-kalimat yang fungsi kontrol sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi dia kalimat yang diutarakan oleh guru itu saat menjadi seorang teman, dia bilang lakukan untuk bapak. Jadi bapak ibu, saya akan membantu membereskan. Jadi sebenarnya itu tidak baik bahwa kita menyayangi murid, tetapi kita membuat murid itu tidak percaya diri untuk ke depannya. Jadi boleh kita sebagai teman, dengan murid, tapi terkadang murid itu hanya senang dengan salah satu guru saja, dan dia tidak akan percaya diri untuk melakukan hal-hal yang baik kepada guru-guru atau teman-teman yang lain. Jadi di fungsi kontrol sebagai pemantau.
dia hanya menghitung atau mengukur kemampuan ataupun pengetahuan dari murid. Contohnya, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi kalimat-kalimat yang kita buat di fungsi kontrol sebagai manajer. Jadi kenapa dibilang tadi ideal untuk sebagai manajer? Karena di situ guru mengutarakan kalimat-kalimat yang baik. Apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu sudah membuat kesalahan? Bagaimana tanggung jawab kamu? Apakah ini akan memperbaiki kesalahan kamu? Itu adalah kalimat-kalimat sebagai manajer. Dalam artian guru memancing murid untuk bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dia buat. Jadi tidak harus dihukum atau tidak, tapi dia bertanya langsung pada murid, bagaimana? Apa kamu sadar akan apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Terus apa tindakan kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi bagaimana solusinya menurut kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu untuk sehingga persoalan ini berjalan dengan baik. Itu kenapa dibilang fungsi kontrol sebagai manajer, artinya kita membangun kepercayaan diri murid, membangun tanggung jawabnya, bagaimana dia ke depannya untuk memperbaiki ketika dia melakukan kesalahan. Artinya mereka menemukan sendiri persoalannya, menemukan sendiri penyelesaiannya. Jadi kita masuk ke konsep inti budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Jadi guru berperan untuk membentuk keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi artinya membuat suatu kesepakatan kelas bukan hanya guru hanya memfasilitasi saja, tetapi untuk membuat kesepakatan kelas kita harus membentuknya atau membuatnya berdasarkan kesepakatan bersama guru dan murid. Bukan guru yang membuat kesepakatan, tetapi kita meminta dari murid apa yang mereka pahami tentang kesepakatan kelas, sehingga nanti pada saat akhir dari sebuah keputusan kesepakatan kelas, mereka sudah tahu bahwa oh ini yang kami buat dan kami sudah sepakat bahwa saya tidak boleh melanggar kesepakatan yang sudah saya buat. Itu kenapa tidak guru yang melakukan kesepakatan, tetapi guru bersama dengan murid membuat suatu kesepakatan di dalam kelas. Terus yang kedua, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipraktikkan oleh peserta didik di lingkungan sekolah. Kenapa dibuat itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Pasti tentunya untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan, memakai masker, dan melakukan kegiatan kebersihan itu untuk apa? Itu untuk pasti dan jelas untuk menjaga kesehatan. Jadi nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian pemahaman atau sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi apa nilai dari kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulia. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas tidak ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan, dibuat berdasarkan kesepakatan, dan di dalamnya sudah ada nilai-nilai kebajikan. Dalam artian nilai kebajikan yang didapat dari ketika kita melanggar suatu peraturan kelas, seperti nilai kebajikan apa yang hilang dari peraturan kelas itu. Jadi seharusnya ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, kita harus tahu bahwa ada nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Terus yang konsep inti budaya positif yang berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, ataupun menanyakan keyakinan. Kita sebagai guru ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita terapkan kepada siswa atau murid-murid kita. Jadi ketika kita menyelesaikan persoalannya, dibuat oleh murid melakukan suatu pelanggaran ataupun melanggar tindakan kelas, melanggaran peraturan sekolah, kita sebagai guru itu wajib menerapkan segitiga restitusi. Kenapa? Di segitiga restitusi kita menganggap bahwa murid itu bukan musuh. Murid itu bukan sebagai musuh yang harus kita menanyakan kesalahannya, menuntut dia punya pertanggungjawaban. Tidak. Kita sebagai guru itu harus menerapkan segitiga restitusi itu dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang punya nilai kebajikan sehingga murid nanti bisa dengan sendirinya akan bertanggung jawab dengan masalah ataupun pelanggaran yang dia telah buat. Jadi contohnya berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Dalam artian begini, ketika murid melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh, "Oi, kau, kenapa kau buat seperti itu?" Kita tidak boleh melontarkan dengan kata-kata kasar, tetapi kita harus memancing dia untuk dia bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang dia perbuat dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi, tetapi bagaimana sampai kamu melakukan itu? Apa alasan kamu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, sehingga nanti murid itu merasa bahwa tidak tertekan, dia tidak dituntut untuk istilahnya dia tidak dituntut untuk bisa bertanggung jawab seperti ini. Saya harus bagaimana saudara, karena kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut dia. Nah, tetapi kalau kalimat-kalimat seperti ini di segitiga restitusi ini ada contoh-contoh kalimat yang harus kita ucapkan atau kita lontarkan ketika dia melakukan suatu kesalahan. Arti sehingga
kita dengan dia akan bersahabat. Artinya dia tidak akan melontarkan kata-kata kasar juga dengan kita, karena kita tadi mengumpan dia dengan kalimat-kalimat yang baik. Sehingga dia akan dengan sendirinya dia akan mempertanggungjawabkan dengan kalimat-kalimat yang baik juga. Maka dia akan cenderung mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan, oh saya tadi Bu, kenapa saya melakukan itu? Karena saya merasa jengkel misalnya. Oh, kamu merasa jengkel. Apa yang membuat kamu jengkel? Ibu saya tadi jengkel karena dia sudah mengambil barang saya misalnya. Oh, menurut kamu itu mengambil barang orang lain itu tidak boleh? Iya Bu, tidak boleh, karena itu barang milik saya. Jadi nanti juga kita akan melontarkan hal yang sama kepada ketika kita menyelesaikan persoalan kepada temannya. Kenapa kamu mengambil barangnya misalnya? Saya hanya ingin meminjam Bu. Apa kamu tahu bahwa dengan mengambil barang orang lain itu boleh tidak? Misalnya jawabnya tidak boleh Bu. Kamu sudah tahu bahwa barang itu tidak boleh kamu ambil, tapi kenapa kamu ambil? Misalnya saya hanya tergesa, oh kalau begitu kamu sudah tahu bahwa kamu salah. Apa yang menurut kamu itu salah? Karena kesepakatan, misalnya ada kesepakatan kelas bahwa mengambil barang milik orang lain itu tidak boleh misalnya. Jadi apa pertanggungjawaban kamu untuk membuat teman kamu itu tidak marah lagi dengan kamu? Misalnya saya akan minta maaf Ibu. Pasti dia akan melontarkan kalimat-kalimat sederhana seperti itu kepada kita ketika kita menyelesaikan persoalan mereka. Misalnya saya akan bertanggung jawab Ibu dengan meminta maaf kepada teman saya tadi karena saya sudah mengambil barang miliknya. Jadi pasti Bapak Ibu guru kita akan selalu menemukan hal-hal seperti itu di dalam kelas. Jadi saya yakin bahwa ketika kita mengalami persoalan dalam kelas, anak-anak kita mengalami persoalan kelas dengan segitiga restitusi, kita akan bisa menyelesaikannya. Dan murid juga akan dengan sendirinya bertanggung jawab dengan apa yang telah dia perbuat. Jadi itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Artinya begini, kita memberitahu mereka, bukan hanya kamu, kita juga pernah melakukan kesalahan misalnya. Pernah melakukan kesalahan. Tetapi ibu mau bahwa kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kamu berhak juga merasa seperti itu. Ketika teman kita membuat kita jengkel, pasti kita marah. Jadi kita semua punya hak yang sama. Ketika teman kita juga melakukan kesalahan kepada kita. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Padahal kan misalnya ketika kita membuat menanyakan kepada siswa, ketika temannya mengambil barang orang lain, tapi temannya tidak membalas tapi lapor kepada gurunya. Tapi kita bertanya kepada dia bahwa sebenarnya tadi kamu pasti bisa melakukan apa saja kepada temanmu, tetapi kamu tidak melakukan itu. Kenapa kamu tidak melakukan seperti itu? Saya tidak mau karena saya tidak ingin juga melukai perasaan teman saya. Misalnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Terus kamu ada pertanyaan berikutnya, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Misalnya gini, ketika murid itu sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan misalnya meminta maaf ketika dia sudah melakukan kesalahan. Jadi kita harus bisa memberikan motivasi kepada dia dengan mengucapkan kalimat-kalimat kamu sudah melakukan hal yang baik. Ibu berharap bahwa kedepannya kamu akan melakukan hal yang lebih baik lagi. Jadi itu adalah kalimat-kalimat yang wajib kita lontarkan ketika kita menyelesaikan persoalan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai yang telah kita sepakati, apa bayangan yang kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dalam artian begini,
ketika anak murid kita melakukan kesalahan di dalam kelas misalnya. Ada satu pertanyaan yang indah sekali seperti misalnya kelasnya ribut, kamu mau kelas seperti apa? Nah, ujung-ujung pasti mereka mau kelas yang tertipu, yang istilahnya tenang dan tidak ribut apa. Berarti kalau kamu mau kelas yang ideal seperti itu, berarti apa yang kamu lakukan? Berarti mereka merasa diri, oh, ribut itu tidak boleh, jadi mengganggu teman itu tidak boleh. Berarti di tengah sendirinya mereka akan merasa diri bahwa kami mau kelas yang ideal. Tetapi apa yang harus kami lakukan untuk membuat kelas itu menjadi lebih ideal? Dengan sendirinya mereka akan merasa seperti itu. Terus kamu mau jadi seperti nanti ke depan cita-cita kamu seperti apa ke depannya, misalnya mau jadi dokter. Oh, mau jadi dokter tuh harusnya bagaimana? Kalau mau jadi dokter tuh dari sekarang saya harus belajar misalnya jaga kebersihan, terus belajar lebih giat apa. Jadi dengan memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pasti dengan sendirinya mereka akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang akan mencapai keinginan mereka ke masa yang akan datang. Jadi ada 3 tahap dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Itu prinsip dalam menstabilkan identitas adalah kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran siswa yang nantinya akan bergeser dari identitas yang gagal dan akan menjadi identitas yang sukses. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi prinsipnya bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang tertentu. Jadi sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak atau peserta didik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu menghubungkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi mungkin ada jelaskan materi konsep inti budaya positif. Yang pertama tadi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, hukuman konsekuensi atau restitusi, terus motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Jadi kita banyak belajar dari banyak hal. Saya sudah menjelaskan berbagai macam materi. Saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu lontarkan kepada saya atas materi-materi yang sudah saya jelaskan atau sudah saya tayangkan tadi. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan menyangkut 5 posisi kontrol seorang guru. Dari kelima posisi kontrol seorang guru itu, mengapa kita harus menjadi posisi sebagai manajer? Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan atas materi yang saya sudah sampaikan. Kenapa kita memilih posisi kontrol sebagai manajer? Karena posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau. Kenapa idealnya posisi kontrol sebagai manajer? Kenapa? Karena posisi kontrol sebagai manajer kita memberi ruang kepada murid untuk dia mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Nah, jadi kita tidak menuntut
atau tidak menghukum dia. Kita tidak artinya kita tidak memberikan dia tekanan, tidak memberikan dia tekanan yang membuat dia merasa bagaimana saya harus bisa bertanggung jawab. Tetapi di posisi kontrol sebagai manajer, kita memberi ruang kepada siswa bagaimana caranya supaya dia bisa mencari solusi sendiri atas segala persoalan yang dia perbuat. Yaitu tadi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun motivasi dia untuk bisa mencari solusi ataupun mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain juga. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada saya, terima kasih juga kepada Ibu yang sudah memaparkan atau membagikan pengetahuannya kepada kami. Saya lebih ke poin 8 tadi terkait dengan keyakinan sekolah. Kira-kira bagaimana contoh yang idealnya tentang keyakinan sekolah, bagaimana seorang guru itu meyakinkan dengan siswanya di dalam kelas. Maksudnya idealnya seperti apa? Baik, terima kasih kepada yang telah memberikan pertanyaan tentang materi yang sudah saya berikan, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, keyakinan kelas itu idealnya adalah kita membuat keyakinan itu bukan guru yang membuat, tetapi kita bersama murid itu membuat suatu kesepakatan agar kesepakatan itu bisa kita jalani secara bersama. Keyakinan kelas itu yang dibuat itu harus mempunyai nilai-nilai kebajikan. Dalam artian keyakinan kelas itu tidak boleh mengandung kata-kata tidak boleh, dilarang, ataupun kata-kata jangan. Seharusnya kita buat kesepakatan kelas itu harus mempunyai nilai-nilai kebajikan. Contohnya misalnya tidak boleh menggunakan kata-kata jangan makan di dalam kelas, ataupun jangan membuang sampah di dalam kelas. Kata kebajikan yang baiknya adalah membuang sampah pada tempatnya, terus makan pada saat istirahat, terus juga misalnya tidak boleh ribut. Tapi kita ubah itu kalimat itu menjadi menjadi kalimat yang mengandung kebajikan. Itu artinya apa? Misalnya misalnya jangan. Jadi mungkin ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiganya, jelaskan apa itu motivasi ekstrinsik. 3. Jelaskan apa itu motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu adalah tingkat terendah dari motivasi atau perilaku manusia. Jadi mereka Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apa itu motivasi perilaku manusia? Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya akan menjawabkan. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Itu menurut Dian Bosen. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi yang pertama dan yang kedua itu
itu motivasi intrinsik, ekstrinsik. Motivasi yang ketiga untuk orang yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik. Dalam motivasi untuk menjadi tidak nyaman teman, dan itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kedua, mereka sedang menghindari permasalahan. Yang ketiga, membebaskan diri dari pengaruh secara fisik dan psikis. Terus yang keempat, pertanyaan mereka, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi di motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama untuk mendapatkan pujian atau diberi hadiah ketika kita sudah melakukan suatu keberhasilan atau suatu pencapaian. Kita harus mendapatkan imbalan ataupun motivasi lain yang memberi dorongan kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencapai suatu keberhasilan. Terus pertanyaannya mereka, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan ketika kita menuntut imbalan dari suatu kerja keras atau suatu pencapaian yang kita capai. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dari motivasi yang ketiga itu adalah melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Terus kedua, membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi pertanyaan di motivasi yang ketiga ini adalah menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi baik Bapak Ibu, materi yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menjadi guru yang profesional yang bisa mendidik murid dengan lebih baik. Jadi saya berharap materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan pengalaman baru, ilmu yang baru yang bisa bermanfaat untuk dijadikan sesuatu yang bisa memberikan perubahan bagi kita semua. Jadi saya berharap bahwa materi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Jadi saya juga berharap kepada Bapak Ibu guru agar bisa berkolaborasi dengan saya ke depannya, sehingga apapun yang saya dapat ataupun pengalaman atau ilmu baru dari Bapak Ibu bisa berbagi kepada saya, dan saya juga bisa berbagi kepada Bapak Ibu guru. Jadi terima kasih untuk kebersamaan yang pada hari ini. Saya mengucap syukur dan berterima kasih karena Bapak Ibu guru sudah berbela hati bersama saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Jadi dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak sudah membantu saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya uji pada hari ini bisa berguna untuk kita terapkan ke dalam kelas kita masing-masing. Bapak Ibu guru, karena kita sudah menekalinya dengan materi yang disampaikan terlalu lama, dan mungkin membuat kita juga jenuh. Sebelum kita akhiri, saya mengharap bahwa kita memberikan semangat kembali. Jadi kita berdiri, kita buat satu ice breaking lagi. Ayo berdiri. Ice breaking ini perkalian. Jadi Bapak Ibu guru berbuat pasangan,
berpasangan membuat suatu pertanyaan dengan siapa yang menjawab lebih cepat, maka dia yang terbaik. Jadi kita mulai, ayo sendiri, sendiri maksudnya tergantung berdua, kan kita tidak tahu berapa angka yang dibaca, tapi itu siapa cepat. Ya, baik, mulai. Semua bersama. Semua 1, 2, 3. Ulang lagi, ayo ulang lagi. 1, 2, 3. Kali. 1, 2, 3. Ulang. Serius baca. 1, 2, 3. Sama-sama. 1, 2, 3. Siapa ulang? 1, 2, 3. Jadi siapa yang kelompoknya ikut dari yang ulang? Oh ya, berarti tahuan dengan yang udah kesini. Ayo, 1. Baca juga. Oh ya, Ayo, betul aja. 1, 2, 3. Ulang lagi. Hasil berapa? 1, 2, 3. 3 kali 3. Berapa tadi, Pak? Baik, bagaimana perasaannya? Jadi terima kasih sudah semangat lagi ya, karena waktunya sudah menunjukkan kita harus makan, jadi saya minta maaf, sudah waktunya seharusnya kita pulang. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik bagi saya pada hari ini, karena tadi kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Mari juga kita menutup kegiatan ini dengan berdoa, karena berkat dan perlindungan Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Wajib kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Kuasa. Jadi terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah membantu saya pada siang hari ini. Jadi untuk menutup kegiatannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Allah Bapa yang surga, Allah Tertunggal yang Maha Kudus, puji syukur kami haturkan kehadiran mulia Tuhan atas segala berkat dan perlindungan kepada kami, sehingga kami bisa menjalankan tugas kami pada hari ini dengan baik. Tuhan, pada hari ini kami melakukan kegiatan penerapan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Saya sebagai CGP pada hari ini bersama teman-teman telah berkolaborasi dengan baik. Saya bisa menerapkan modul 1.4 pada teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kami implementasikan kepada murid-murid atau di dalam kelas kami masing-masing. Kami berharap ya Bapak, apa yang kami dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan dapat bermanfaat juga bagi anak didik kami. Kami mohon penyertaan-Mu untuk segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru kami. Semoga kami bisa menjadi guru yang baik, yang bisa menuntun, yang bisa memberikan kenyamanan bagi anak didik kami. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, semoga kami juga diberi ketenangan Roh Kudus dan cinta kasih agar kami bisa mencintai murid-murid kami, mencintai teman-teman dan mencintai dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan dengan baik. Kami mohon setelah kehidupan kami selanjutnya, semoga kami selalu dalam lindungan kasih karunia demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami.